Managing Director Ferdinand Huta Heian & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kalla atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial sebagaimana berikut ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati. Itu adalah video yang beredar luas di media sosial ceramah Saudara Yusuf Kalla yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam. Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen, karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid. Pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Demikian saya sampaikan, saya Ferdinand Huta Heian. Saya berharap sekali lagi Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya minta maaf tidak menyebut nama Anda sebagai bapak tetapi sebagai saudara, karena ini adalah persoalan hukum dan kita semua setara di hadapan hukum. Kami berikan 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada seluruh umat beragama. Teman-teman, berita terbaru di mana Yusuf Kalla disomasi oleh Ferdinand Huta Heian. Ferdinand Huta Heian mengatakan 3 kali 24 jam kalau tidak meminta maaf secara terang-terangan di publik, maka Yusuf Kalla akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena pernyataannya terkait dengan iman kekristenan bahwa menghabisi nyawa orang lain adalah syahid. Itu ajaran yang sesat. Pada akhirnya orang Kristen khususnya di Indonesia marah terkait dengan pernyataannya itu, karena ia memberikan stigma bahwa orang Kristen mengajarkan untuk menghabisi nyawa orang lain, dan ajaran ini tidak pernah dibenarkan dan bertentangan di dalam iman kekristenan. Itulah sebabnya semua netizen dan juga orang-orang Kristen di seluruh Indonesia akan ngamuk dan juga marah terkait dengan pernyataan JK. Kalau tidak, JK menyampaikan klarifikasi dan perminta maafnya terhadap kekeliruannya terhadap iman kekristenan, maka akan dipolisikan segera. Oleh karena itu, yuk simak videonya berikut ini. Kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya Ferdinand Huta Heian, Managing Director Ferdinand Huta Heian & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk saudara Muhammad Yusuf Kalla atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial sebagaimana berikut ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati. Itu adalah video yang beredar luas di media sosial ceramah saudara Yusuf Kalla yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam. Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen, karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid.
pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila Saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Demikian saya sampaikan, saya Ferdinand Huta Hayan. Saya berharap sekali lagi, Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya minta maaf tidak menyebut nama Anda sebagai Bapak, tetapi sebagai Saudara, karena ini adalah persoalan hukum dan kita semua setara di hadapan hukum. Kami berikan 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada seluruh umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Oke, baju merah dia, Pak. Masih PDIP dia. Masih PDIP dia. Tapi nggak apa-apa lah, kita bukan mau bicara partai ya, karena channel ini bukan dikhususkan, bukan untuk bicara tentang partai politik. Ya, channel ini khusus untuk berita-berita yang viral-viral ya, kayak Yusuf Kalla ini lagi viral ini. Coba bayangkan kalian disomasi di Berto kalian 3 kali 24 jam. Bapak Yusuf Kalla, ya kemarin Bapak meminta, kuasa hukum Bapak meminta supaya Rismond klarifikasi. Sekarang Bapak juga diminta untuk klarifikasi, Pak. Jangan tunggu dilaporin dulu, Pak. Klarifikasi secepatnya. Minta maaf, Pak, sama saudara-saudara kita beragama Kristen. Aku bukan lagi memecah belah antara Yusuf Kalla dan juga Ferdinand Huta Hayan, ya enggak ya. Karena nggak ada urusanku dengan mereka berdua, nggak ada. Ya, tapi ini jujur saja, kalau aku pribadi pun, ya kalau menanggapi, ya sebagai orang yang paling nggak suka ngomongin masalah agama, ya dicampur baurkan dengan politik, agama diperalat untuk alat-alat politik, agama ya diperalat untuk memusuhi agama orang lain. Aku paling tidak setuju. Sebagai orang yang tidak setuju hal ini melihat ya sebuah potensi bahaya, ya ada potensi bahaya di mana ini akan memantik sebuah perpecahan, gitu loh, ya. Jadi Pak JK minta maaf, ya kalau Bapak masih belum mendalami agama Kristen, nggak usah dikomentari, Pak. Bapak masih ingat Pak Ahok, Pak, ya karena nggak terlalu mendalami agama Islam, Pak, kemarin Pak kutip-kutip ayat, Pak, dinistakan agama orang, Pak, itu masuk penjara. Kan begitu, aku ralat. Dia dituntut oleh penistaan agama. Sementara dari dirinya sendiri kayaknya nggak niat itu untuk menistakan agama orang lain, nggak. Tapi dia terjebak di situ. Makanya jujur aja aku bilang sama kalian, Opung Parabellak sendiri minta maaf semaaf-maafnya, ya. Paling nggak suka kalau nonton debat-debat agama. Karena apa? Yang A merasa agamanya benar, yang B juga merasa agamanya benar. Cukuplah agama itu memang benar untuk pemeluknya sendiri. Coba lihat itu Nusantara, ya, yang Kristen ada, yang Islam ada, yang Bali belum ada, yang beragama Hindu belum ada, yang beragama Buddhanya belum ada juga, kami lagi menantikan. Tapi paling tidak kami saling menghargai satu dengan yang lain. Nggak ada kita curiga-curiga. Kalian tanya ya, seperti Opung Parabellak sendiri di dalam kumpulan itu, kalau misalnya Opung Parabellak sendiri dengar azan, ya, aku akan mengingatkan teman-teman di YouTube Nusantara yang beragama Islam, ya, untuk sholat. Dan aku juga mengingatkan yang beragama Kristen untuk pergi ke gereja, untuk berdoa. Begitu, ya. Jadi harus ada, ya, toleransi itu di antara kita. Gitu loh. Ini
katanya tokoh nasional. Ini sih bukan tokoh nasional, Pak. Ini tokoh kelontong atau bahkan tokoh pecah belah. Aduh, Bapak Yusuf Kala, makin lama kok kayaknya jujur aja lu gue bilang harusnya hidup tenang ini kawan. Ini video lama loh, jujur aja. Siapa yang ingin mengedarkan video ini? Kasihan beliau sudah tua. Gak usah lagi dipancing-pancing kayak gini. Biar aja Bung Parbela, biar semua tahu. Aduh, ya. Nah, jadi ada juga beberapa pendapat ya. Ada juga beberapa pendapat ya. Kayaknya dari beberapa pendapat ini ya, ada dari masyarakat biasa, ada dari pendeta, ada dari konten kreator, tapi aku akan ambil dua saja, dari orang Kristen sendiri dan juga dari pendeta ya. Kita dengarkan dulu dari mungkin yang bukan pendeta, saya kurang tahu ya, saya nggak kenal ya. Saya hanya mengambil beberapa video dari media sosial ya mengenai tanggapan tentang Yusuf Kala. Dengarkan. Yang terhormat Bapak Yusuf Kala, ada apa dengan dirimu? Dalam sebuah video TikTok yang saya tonton, saya dengar ada ucapan yang menggelitik saya dari Pak Yusuf Kala yang mengatakan Kristen juga demikian, maksudnya sama dengan Islam, bahwa membunuh orang Islam itu syahid, bahkan kalau dia mati pun itu syahid. Pak Yusuf Kala yang terhormat, itu bukan ajaran Kristen. Bapak dapat dari mana itu? Ajaran Kristen yang paling utama adalah kasih. Dan prinsip daripada kasih itu tidak melukai, tidak merugikan orang lain, tetapi berbuat baik bagi orang lain, sekalipun orang lain itu bahkan melakukan hal yang jahat kepada kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, sedapat-dapatnya firman Tuhan mengatakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ajaran dari mana yang mengatakan bahwa orang Kristen kalau membunuh orang Islam itu syahid? Membunuh itu dosa. Kita tidak melegitimasi pembunuhan sekalipun orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Iya. Kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Bahkan kalau toh harus membalas kejahatan orang, kita nggak membalas dengan kejahatan. Iya. Tetapi membalas dengan kebaikan. Itu ajaran Kristen, itu baru ajaran Alkitab. Pak Yusuf Kala, Anda dapat dari mana ajaran itu? Apalagi ini Anda seorang tokoh yang dikenal banyak orang, janganlah sembarang bicara. Mungkin Bapak fasih, cerdas berbicara tentang agama Bapak. Tetapi ketika berbicara tentang Kristen, tentu Bapak bukan orangnya. Dan terbukti dari ucapan Bapak mengatakan seperti yang viral itu salah total. Jadi tolong diralat demi kebaikan Bapak sendiri. Oke, kiranya Tuhan memberkati Pak Yusuf Kala, berkati Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati. Bapak Yusuf Kala diberkati Tuhan. Ajaran Kristen memang seperti itu, tidak pernah mengajarkan. Ini spesifiknya ya, tapi aku percaya semua agama mengajarkan yang baik. Semua agama mengajarkan yang baik, tanpa terkecuali. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga aliran kepercayaan selalu mengajarkan yang baik. Yang nggak baik itu adalah orang yang mancing-mancing keributan, itu yang nggak baik. Apalagi jujur aja gue bilang ya, entah siapapun itu, baik yang dari pemuka agama Kristen, pemuka agama Islam, pemuka agama manapun, ketika dia sudah menerapkan atau meracuni jemaah ya dengan nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang intoleran, nilai-nilai menyerang agama lain, aku percaya ya, dan aku pastikan ini orang jauh dari pintu surga. Bayangkan
Jangankan dari surganya, dari pintunya pun jauh. Ya, coba bayangkan kalian, ya logika begini, ya kita ini semuanya punya kepercayaan masing-masing. Kita ini diciptakan ya dengan tujuan masing-masing daripada Tuhan yang kita percaya, kan begitu. Nah, sekarang begini, kalau bicara contoh begini, contoh. Aku sering sekali berdiskusi dengan teman-teman di agama tertentu, kan begitu. Kalau misalnya seseorang, ya kita lihat tingkah lakunya baik, ya bisa dikatakan jiwa sosialnya tinggi, bisa dikatakan dia ibadahnya bagus, ya. Sementara kita brengsek, suka curi-curi uang negara, menerima gratifikasi, kan begitu. Kita selalu diajarkan bahwasanya kita itu ya adalah agama yang benar, kita itu memiliki agama yang benar. Kita itu satu-satunya agama yang menuju ke surga, kan begitu. Bisa dijamin kita yang masuk surga, dia masuk neraka. Enak kali. Udah makan uang proyek, makan uang negara lagi. Bukan cuma makan uang negara, makan uang pengadaan Al-Quran, makan uang dana haji. Itu kira-kira gimana? Itu dong, kita hidup harus fair. Jangan pernah memancing Bapak, ya. Hal-hal seperti ini nggak boleh, tidak boleh, ya. Nah, ini juga pendapat kalau aku lihat dari gelagatnya, dari cara dia ngomong. Ini pendeta ini kita dengarkan. Shalom, teman-teman, jangan di skip. Saya membuat satu pernyataan seperti ini. Yusuf Kala itu adalah seorang provokator yang merusak tatanan bangsa Indonesia kita. Dia merusak persaudaraan Islam dan Kristen. Dia berkata bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen dan ajaran Islam punya pemikiran yang sama, yaitu jihad. Boleh membunuh, boleh mematikan, boleh membinasakan manusia. Ini adalah bentuk penistaan agama, telah melukai hati umat Kristen. Padahal dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran yang seperti itu. Dalam ajaran Kristen mengajarkan tentang kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala? Oleh karena itu, sebarkan sebanyak-banyaknya video ini, bersuara dengan lantang untuk kebenaran. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh ajaran-ajaran yang merusak tentang iman kita masing-masing. Oleh karena itu, harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Terima kasih. Ya, paling tidak kuasa hukumnya minta maaf. Udah lihat sendiri kan Bapak Yusuf Kala. Memancing keributan ini. Ini masih 2 biar tahu Bapak, ratusan video tersebar. Kalau dibiarkan ini 3 hari lagi ribuan. Jadi pada dasarnya agama itu selalu mengajarkan yang baik Bapak. Nanti Bapak jangan disama-samakan dengan seorang tokoh di negara antah berantah Pak. Karena apa? Ada seorang tokoh di negara antah berantah, ya, dengar kabar katanya orang ini pernah mendanai dan juga pernah menyediakan transportasi dari kaum-kaum radikal untuk berperang di suatu daerah, di satu provinsi di negara antah berantah tersebut. Difasilitasi Pak. Pernah kejadian seperti itu Pak di negara antah berantah. Bukan di Kamboja, bukan di Vietnam, baik-baik lagi di Indonesia enggak. Di Indonesia baik-baik. Nggak pernah terjadi kerusuhan karena agama, nggak pernah. Indonesia itu terkenal ya dengan jiwa gotong royong, saling menerima, menghargai, saling menghormati, toleransinya tinggi. Ya, Indonesia adalah negara yang dengan tingkat toleransi paling tinggi sedunia. Sedunia Pak, sedunia. Wah, nggak pernah ada larangan ibadah, nggak ada. Gereja bebas berdiri di mana-mana Pak, berdiri di mana-mana. Nggak seperti di negara antah berantah, iya kan?
Ada gereja ditutup, ada orang lagi kebaktian diganggu. Ada orang lagi berdoa, lagi wirid diganggu. Ada di negara antah berantah, ya. Kaum minoritas selalu diganggu sama kaum mayoritas. Tapi kalau di Indonesia enggak, kaum mayoritasnya sangat menghargai kaum minoritas, betul. Jadi jangan sampai kayak gitu, Pak, gitu loh. Ya kan itu kan udah parah, Pak. Sampai memfasilitasi kaum radikal teroris untuk datang ke suatu tempat, ke satu ke satu wilayah, tempat, ya, provinsi untuk membantai orang yang nggak seagama dengan dia. Kejadian tahun berapa itu ya? Di negara mana, Bung? Negara antah berantah. Itu dia, ya. Jadi jangan sampai luka lama itu ya tersayat kembali, Pak. Sakit loh, Pak. Sakit sekali. Yang perang-perang agama, perang suku ini sakit sekali. Karena apa? Kita dipaksa kita dipaksa untuk memusuhi saudara sendiri. Itu nggak masuk akal. Ya, jadi hal-hal seperti ini, Pak. Bapak sebagai seorang mantan wakil kepala negara, wakil presiden, ya, Bapak bijak-bijak lah, Pak. Minta maaf lah, Pak. Bapak daripada dilaporkan Ferdinand Huta-Hayan, Pak. Pak, ya, Pak, kalau urusan sama dia, Pak, jujur. Aduh. Nah, ini ada video, ya, beredar potongan video yang mengatakan bahwasanya Yusuf Kalla, ya, memimpin sebuah pergerakan pembakaran wihara, pembakaran biara, pembakaran gereja pada tahun 1967 di Sulawesi Selatan, ya. Tapi ingat, ya, ini adalah potongan video. Jangan pernah terlalu percaya dengan potongan video. Kita harus lihat dulu secara utuh, ya. Ini aku hanya ingin meluruskan buat teman-teman yang sudah mengkonsumsi video yang waktu Yusuf Kalla bersama dengan Kick Andy, ya. Itu kan kalau ku bilang itu dipotong-potong, itu seolah-olah dia memimpin pembakaran, ya. Padahal sebetulnya dia tidak ada di tempat. Kata siapa memperbelak? Kata dia. Kita dengar. Alah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap. Tidak. Baik. Tidak. Jadi Seharian saya diperiksa. Saya kesal. Kata Pak Solihin. Karena saya minta sama dia. Panggil Kapolda. Saya minta sama dia besoknya diterima delegasi besar. Tapi dia tidak terima kejadian ini. Dan saya sudah peringatkan. Ini bisa bahaya, Pak. Lebih baik delegasi besar kegubernuran diterima. Tidak diterima. Jadi pada saat kejadian Anda tidak di Makassar. Tidak, di kampung saya. Karena sabur kami ini memang sudah rencanakan sebelumnya. Bukan tiba-tiba saya pergi. Malah saya telat. Nah, kenapa malam pun saya pergi, tengah malam sampai? Karena besok pagi acaranya. Jadi tidak benar Anda yang ngomporin pembakaran, kemudian Anda melarikan diri keluar kota. Tidak, mana lah. Kan itu, tanyalah saya diperiksa intel kiri kanan waktu itu di polisi kalau bisa. Tanya Anda punya panglima. Tanya gubernur. Saya berusaha untuk damai. Tapi tidak diterima. Apa saya salah? Tidak bisa. Saya ditahan sejam itu tidak. Langsung selesai. Itu kejadiannya. Ini kan Anda sudah mengklarifikasi. Ya. Tapi isu ini kan terus bergulir. Ya juga boleh, silakan aja. Dan Anda menyebut nama tadi ya. Anda menganggap ini fitnah. Siapa? Anda menganggap Fitnah dong. fitnah. Anda tidak memperkarakan ini. Bagi memperkirakan perkara yang 10 tahun lalu gimana caranya? Baik, jadi Anda walaupun merasa difitnah, tapi tidak ada upaya untuk mempolisikan atau melaporkan ini atau membawa ini ke ranah hukum. Tidak. Ada HMI Jakarta yang keberatan Anda disebut-sebut. Keberatan. Iya. Dia keberatan. Anda dibilang biar pemimpin. aja. Kemudian HMI Jakarta mengadukan orang yang mengatakan boleh. bahwa Anda yang memimpin pembakaran. Iya, bagus itu.
Bukan soal bagus, tapi Anda dituduh berada di belakang teman-teman yang melapor ini. Saya tidak tahu. Tahu pun tidak. Jadi Anda tidak tahu betul ya? Bukan tidak tahu betul, tidak tahu. Yang mencurigai Anda mengatakan, kalaupun bukan Anda yang menyuruh, paling tidak Anda mengizinkan mereka. Janganlah mengizinkan, tahu pun tidak. Baik, jadi Anda tidak tahu sama Tidak sekali. tahu Ya? sama sekali. Nah, itu dia potongan videonya ya. Jadi banyak potongan video yang yang udah dikerjain gitu loh, yang udah dipotong-potong dijadikan satu seolah-olah memang beliau ini yang memimpin pembakaran gereja di tahun 1967 yang ada di Kota Makassar, kan begitu ya. Tapi itu 11 gereja loh Pak dirusak, banyak itu Pak. Ya jadi mudah-mudahan informasi ini tidak sesat ya. Jadi itulah tanggapan dari Opung Parbelak mengenai isi ceramah daripada Bapak Yusuf Kalla ya. Kalau aku bilang sih isi pernyataannya itu tidak elok, kan begitu ya. Tapi ya kadang-kadang pernyataan-pernyataan seperti itu walaupun berpotensi memecah belah, berpotensi merusak kerukunan antar beragama, tapi kayaknya ada pembiaran nih. Ya, kayaknya ada pembiaran sih. Ya, tapi ya kita lihatlah ke depannya bagaimana. Ya, biasanya ya hal-hal seperti ini itu bisa diselesaikan dengan cara minta maaf secara langsung. Minta maaf aja Pak, nggak usah gengsi Pak. Gitu loh ya. Jadi kemarin juga ada kalau tidak salah ada penghentian acara Paskah ya di daerah Tangerang. Kalau nggak salah di daerah Teluk Naga, kalau nggak salah. Kalau salah tolong koreksi ya. Jadi ada video ya yang beredar, orang yang melarang itu ya, orang yang melarang kebaktian Paskah kemarin itu ya, nggak berapa lama ya, beberapa hari setelah kejadian itu, yang melarang itu meninggal. Aku nggak tahu, komentar dulu kalian kalau memang itu betul ya. Udahlah, nggak usah dilarang-larang orang lagi beribadah, Bapak. Ya, kita ini saling mengerti aja lah. Itu dia. Ya, jadi segala sesuatu itu ada value-nya gitu loh. Jadi jika seseorang melakukan ibadah, ya entah itu di rumah, entah itu ada di tempat ibadah atau dimanapun ya, ketika Anda mengganggunya dengan cara apapun, ya itu artinya Anda sedang merusak value daripada ibadah itu sendiri. Dan biasanya ya orang yang ingin merusak value dari agama orang lain ya, itu nggak bakalan lama itu. Nggak bakalan lama itu. Dan tahu nggak ya, gara-gara pernyataan Yusuf Kalla di Medan beberapa hari lagi ya, di Medan sih di beberapa hari lagi akan diadakan sebuah kalau nggak salah ya pernyataan sikap. Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Yusuf Kalla yang dimana ketika ia berceramah di salah satu tempat yang menyinggung iman kekristenan, ia mengatakan bahwa kalau orang Kristen menghabisi atau menewaskan orang lain maka masuk surga, kata Yusuf Kalla. Dan ini sangat-sangat menyesatkan berita yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, karena tidak sesuai dengan tidak sinkron terhadap iman kekristenan dan juga Alkitab. Alkitab menentang kalau menghabisi nyawa orang lain adalah dosa. Oleh sebab itu, inti iman kekristenan adalah kasih dan pengampunan. Bahkan ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak pernah membalas, tetapi Yesus mendoakan. Bahkan Yesus mengajarkan, memberikan teladan bahwa ketika orang lain menganiaya, membenci, dan mencaci maki, maka orang Kristen harus berdoa bagi orang itu, harus mendoakan dia. Bahkan ketika seteru lapar, kata Alkitab, berikan dia makan. Jika dia haus, berikan dia minum. Dan itulah yang diajarkan oleh
Kristen dan juga Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa menghabisi nyawa orang lain adalah mati syahid. Itu tidak benar. Jadi oleh sebab itu kita berharap dan terus menyuarakan kebenaran ini. Kiranya Pak JK sadar dan juga secepatnya ia mengklarifikasi pertanyaannya serta mencabut pernyataannya terhadap iman kekristenan. Karena apa, saudara? Ya, stigma terhadap menghabisi orang lain adalah syahid bagi Kristen adalah mengajarkan bahwa orang Kristen itu bisa membunuh atau menewaskan orang. Jadi ini informasi yang menyesatkan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang ITE, maka kena Pak Yusuf Kala ini Undang-Undang ITE. Dan juga kalau kita mengacu pada penistaan agama, iman kekristenan dan ajaran Kristen, maka masuk. Karena apa? Karena dia mencoba menafsirkan iman kekristenan dengan keliru tanpa ada dasarnya. Dan ini sangat berbahaya. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.